Bab 1695. Rahasia Richard. Patrick Lange dan yang lain siap berkorban. Bahkan jika harus mati, setidaknya mereka tidak mempermalukan leluhur mereka. Di era ini, keuntungan dan uang lebih diutamakan. Tapi masih ada beberapa hal lain. Demi beberapa keyakinan yang konyol, masih ada orang yang rela berkorban. Keluarga kerajaan dokter dan pasukan lain telah bergabung dengan kubu aliansi Dominion. Pada awalnya mereka cukup takut, selalu waspada. Mereka takut begitu bergabung dengan aliansi Dominion, lawan akan langsung melakukan pembantaian. Akan membasmi mereka semua. Tetapi segera semua orang menyadari itu adalah kekhawatiran yang berlebihan. Aliansi Dominion sangat menyambut mereka. Tentu saja, aliansi Dominion menghabiskan banyak sumber daya. Namun jika musuh bisa berkurang akan lebih baik. Raja Dokter mengajak semua orang untuk menemui Richard. Orang biasa. Melihat Richard, semua orang terkejut. Tidak pernah terpikir oleh mereka bahwa orang yang memimpin aliansi Dominion adalah orang biasa. Tidak dapat dibayangkan. Ternyata yang mengendalikan ratusan ribu master dan ratusan ribu prajurit adalah orang biasa. Belum lama ini, mereka juga mendengar bahwa orang biasa menemukan senjata yang dapat membunuh master maha tinggi. Apa orang biasa begitu menakutkan? Ternyata, para master bela diri yang menghancurkan dunia hanyalah pion. Orang yang mengendalikan dan menguasai segalanya adalah orang biasa. Mendengar ini, Richard tertawa dan berkata, "Aku memang orang biasa. Tapi aku bisa menjadi master bela diri dalam hitungan menit." Richard mengandalkan teknologi. Begitu dia menekan jam tangannya, dia akan langsung menjadi sosok yang mirip dengan Iron Man. Sekujur tubuhnya penuh dengan mesin yang kuat. Bahkan memiliki reaktor, memiliki serangan dan pertahanan yang kuat. Namun Richard bukanlah pemimpin sebenarnya. Dia hanya sebuah pion. Dia berasal dari salah satu laboratorium paling misterius di negara Waregel. Tubuh adiknya, Jefferson, terpotong karena bom. Dengan mengandalkan teknologi laboratorium ini dia berhasil dihidupkan kembali. Pembentukan aliansi Dominion adalah keinginan bersama dari laboratorium ini dan beberapa sosok lainnya. Richard dan yang lain hanyalah pion untuk implementasi konkret. Mendengar ucapan Richard, para master bela diri terkejut. Seorang manusia biasa bisa bersaing dengan mereka dalam sekejap. Bahkan obat paling sakti dari keluarga kerajaan dokter pun tidak bisa melakukannya. Aku sangat senang kalian bisa bergabung dengan aliansi Dominion. Kalian sudah melihat ketulusan kami, bukan? Tanya Richard. Ya, kami tahu kalian telah memberikan penghargaan yang cukup banyak. Raja Dokter bahkan diberikan kekuasaan untuk menjadi salah satu pemimpin aliansi Dominion. Saatnya menunjukkan ketulusan kalian. Richard tersenyum. Bagaimana cara menunjukkannya? Tanya Raja Dokter. Aku juga tidak punya pilihan. Bagaimana jika kalian hanya berpura-pura menyerah? Berpura-pura bergabung dengan kami, menyerang kami dari dalam, dan bekerja sama dengan pihak luar. Tidak. Bagaimana mungkin kita berpura-pura? Semua orang langsung membantah. Richard tertawa. Maka kalian harus melakukan tindakan nyata. Apa masih ada orang yang menjaga garis pertahanan keempat? Raja Dokter dan yang lain mengangguk. Ya, ada yang menjaga. Berapa banyak orang yang tersisa? Dan bagaimana pembagian pasukan? Apa kalian tahu? Kami mengerti dengan jelas tentang itu. Jeremy Stahl mengangguk dengan keras. Untuk menunjukkan ketulusan, maka kalian yang singkirkan mereka. Mudah. Bukan. Dengan kekuatan kalian, pasti bisa menyelesaikannya dalam waktu 1 jam. Apa? Raja Dokter dan yang lain terkejut. Mereka menyerah tanpa ragu-ragu. Tapi untuk membunuh rekan senegaranya yang bertarung bersama, mereka tidak tega. Ini adalah misi kalian. Ini juga pertempuran pertamamu untuk bergabung dengan aliansi Dominion. Pikirkan baik-baik. Melihat semua orang ragu, Richard mau tidak mau mendesak. Baik, serahkan pada kami. Jeremy Stahl langsung setuju. Bab 1696. Kami tidak akan meninggalkan medan perang hidup-hidup. Tersirat kekejaman di wajah Jeremy Stahl. Orang yang ingin melakukan hal besar harus berhati kejam. Ini adalah prinsip yang sama sedari dulu. Meskipun dia berasal dari keluarga dokter, tetapi keterampilan medis dapat menyelamatkan orang.
juga dapat membunuh orang. Selama bertahun-tahun, Jeremy Stahl sebagian besar melakukan praktik untuk membunuh. Jeremy Stahl setuju. Raja Dokter dan yang lain harus setuju. Ya, itu keputusan yang benar. Agar kita merasakan ketulusan kalian, kita akan menjadi satu keluarga. Cepat lakukan persiapan. Aku hanya memberimu waktu setengah hari. Richard pergi sambil tertawa. Mereka mulai memikirkan rencana selanjutnya. Lagi pula, perbatasan barat sudah direbut. Raja Dokter dan yang lain terjebak dalam frustrasi. Patrick Lange dan yang lain sudah pasti akan mati. Tidak disangka mereka yang akan membunuhnya. Tidak peduli betapa tak tahu malunya mereka. Tetapi ketika benar-benar harus pergi untuk membunuh orang yang dikenal, hati mereka sangat ragu. Walau ketika Patrick Lange menghina mereka sebagai pengkhianat dan mengkhianati leluhur mereka, tetaplah ada rasa provokasi. Aku sedikit tidak tega. Aku tidak bisa melakukannya. Raja Dokter mulai dilema. Kakek, bunuh mereka. Jika tidak membunuh mereka, kita mungkin akan mati. Ini adalah ujian dari aliansi Dominion. Mata Jeremy Stahl penuh dengan niat membunuh. Tidak ada belas kasihan sedikit pun. Kakek, jika kalian tidak tega, biar aku saja yang memimpin pasukan. Jeremy Stahl sangat ingin membuat prestasi. Sudah tidak sabar menunggu. Baik, pada akhirnya, Jeremy Stahl yang memimpin tim untuk menghabisi mereka. Jeremy Stahl, kamu memang bajingan. Kamu tidak hanya menyerah dan berkhianat. Kamu masih ingin membunuh rekanmu sendiri. Apa kamu memiliki hati nurani? Melihat situasi itu, Felicia memaki. Jeremy Stahl tersenyum dan berkata, Felicia, kamu juga pengkhianat. Kamu juga berjasa atas pembunuhan mereka. Kamu tidak bisa melarikan diri. Kamu benar-benar harus mati. Felicia ingin menangis tetapi tidak bisa. Tapi dia tidak punya pilihan. Begitu kabar ini tersebar, dia juga sudah berkhianat pada Neslandia. Dia tidak bisa membuktikan dirinya sendiri. Felicia, kamu semakin tidak patuh. Jika kamu terus seperti ini, aku akan membunuh kakak iparmu. Kamu pun mengerti. Neslandia akan kalah. Jeremy Stahl tersenyum arogan. Felicia terdiam. Setelah dia tiba di markas aliansi Dominion, dia benar-benar merasakan kekuatan mereka. Mereka memiliki terlalu banyak kartu truf. Semua yang dilihat sebelumnya hanyalah puncak gunung es. Mungkin Neslandia benar-benar tidak akan bertahan. Saat ini, pasukan yang dipimpin oleh Nathan sedang dalam perjalanan. Lapor, Adipati Agung. Sebagian besar pasukan keluarga kerajaan dokter telah membelot kepada aliansi Dominion. Sekarang hanya tersisa beberapa ribu orang di garis pertahanan keempat. Mata-mata di depan melaporkan keadaan. Mendengar ini, Nathan memaki dengan marah. Sialan. Para pengkhianat. Betul. Keluarga kerajaan dokter hanya sekelompok pecundang. Aku terlalu memandang tinggi mereka. Kita segera habisi dan bunuh para pengkhianat ini. Tindakan mereka ini dianggap memalukan semua orang. Semua orang bermata merah dan gemetar karena marah. Tidak masalah jika kekuatan kita tidak sebaik orang lain. Tidak masalah jika lebih lemah dari musuh. Tapi bagaimana boleh menyerah? Dia masih dinobatkan sebagai Raja Dokter dan dianggap sebagai dewa. Oke, percepat langkah kita. Aku sendiri yang akan memberi pelajaran pada para bajingan ini. Nathan juga sangat marah. Garis pertahanan keempat. Ribuan orang termasuk Patrick Lange dan Tyson Anderson sedang menjaga. Di area yang begitu luas, tidak ada yang berbicara. Mereka menunggu untuk mati. Setiap orang berekspresi siap untuk mati. Duak, tidak berapa lama. Mereka mendengar bumi berguncang dan gunung-gunung bergoyang. Jelas, musuh akan datang. Semua siap bertarung. Kami tidak akan meninggalkan medan perang hidup-hidup. Tyson Anderson dan Patrick Lange berteriak. Bersambung.